topik thermal spray aluminium. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan di sini ada dua narasumber, yaitu Pak Maskur dan Pak Budi. Lalu hostnya yang ganteng dan yang cantik, ada saya sendiri Dimas Fawas dan Ibu Made Emi Pramita Dewi. Selanjutnya mohon diperhatikan untuk para peserta tata tertib pada saat mengikuti bincang santai korosi. Silakan Ibu Made mungkin ingin membacakan untuk tata tertibnya. Satu, semua peserta diharapkan menggunakan mode mute, baik untuk audio dan video, pada saat pembicara menyampaikan materi, supaya kita lebih fokus untuk program Bintaro ini. Yang kedua, jika ingin bertanya, silakan mengetik di chat box. Chat box itu kalau Bapak Ibu geser kursornya, nanti ada di tengah-tengah itu ada titik dengan garis 3, itu yang untuk mengetik pertanyaan nanti dari kami, dari host, yang akan membacakan pertanyaannya. Demikian juga untuk komen. Kalau untuk komen, mohon bantuannya untuk mengetik juga di chat box, supaya dapat giliran berbicara dan tidak semua orang berbicara pada saat bersamaan. Yang ketiga, tiap sesi tanya jawab nanti terdiri dari 2 pertanyaan dan akan langsung ditanggapi oleh pembicara, yaitu Pak Budi dan Pak Maskur. Jika ada masalah dengan koneksi, mohon menginfokan juga melalui chat box, nanti akan dibantu untuk dikonekkan kembali. Ya, terima kasih Bu Made. Mungkin ingin memberikan brief sedikit mengenai event kita kali ini. Ini event yang cukup berbeda dengan event-event yang sebelumnya. Kita punya technical group discussion yang offline, yang tatap muka, yang setiap quarter. Lalu dengan kondisi saat ini kita switch dengan ITGD kemarin sudah kita lakukan. Lalu yang setiap bulannya akan dilakukan adalah bersifat lebih santai, lebih rileks, ditemani oleh 2 host. Judulnya Bintaro, Bincang Santai Korosi. Kali ini temanya thermal spray aluminium. Sebelum lanjut ke narasumber, kita akan melihat safety moment terlebih dahulu ya, Mbak Made ya. Ya, safety moment-nya silakan dimulai. Oke, safety moment kita kali ini temanya tentang working from home ya Mbak ya. Nanti kita akan lihat mengenai setting dari laptop. Oke.
Oke, itu safety moment-nya. Mbak Made working from home atau masih ke office Mbak Made? Working from home dong, Working dan from ini home ya. pentingnya ergonomis untuk selama kerja dari rumah. Dan seperti yang tadi di video itu, saya juga mengganjal laptop saya dengan buku-buku yang lebih tinggi supaya tidak membungkuk pada saat melihat ke screen. Tapi untuk tulis ya connect lagi dengan keyboard tambahan. Ya, kadang kalau posisi kita nggak ergonomis, lagi bekerja, kita jadi cepat merasa lelah ya Mbak ya. Jadi cepat Betul. pegel, cepat lelah. Apalagi working from home kali ini kita nggak cuma sekedar working from home, tapi suasana quarantine juga. Oke, kita lanjut kali Mbak ya. Berikutnya itu akhirnya kita bisa mendengar suara dari chairman kita, dari chairman dari Indonesia Section, Pak Rizal Tresna untuk opening acara ini. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Dimas dan Mbak Made yang sudah menjadi host di acara ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman NextJS dan Bapak dan Ibu yang bisa hadir di pertemuan kita hari ini. Jadi seperti pertemuan sebelumnya kita masih online, tapi bagaimanapun ini adalah cara dan opportunity terbaik kita untuk bisa berkomunikasi, kemudian bisa share satu sama lain. Jadi ini adalah sebetulnya produk ketiga dari NextJS setelah ada podcast korosi. Namanya ini cukup menarik, teman-teman. Terima kasih. Ini namanya cukup santai. Jadi Bintaro, bincang santai korosi. Saya bilang jangan pakai sektor 9 nih, cukup bincang santai korosi aja. Jadi Bintaro. Alhamdulillah kita tidak kekurangan expert untuk kita daulat sebagai pembicara di setiap event kita gitu. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi volunteer untuk menjadi pembicara, silakan juga menghubungi kami. Jadi mudah-mudahan event semacam ini bisa meningkatkan hasanah, kemudian wawasan dan pengetahuan kita, terutama terkait dengan material, kemudian corrosion dan pencegahan korupsi itu sendiri. Jadi terima kasih kepada Pak Maskur dari Teknik FMC dan Pak Budi Prawara yang dari LIPI yang berkesempatan hari ini untuk bisa sharing terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya terkait dengan teknik pre-ammonia. Jadi tidak panjang lebar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, kepada host, bapak-bapak yang bisa hadir di acara kita hari ini. Selamat menikmati forum diskusi hari ini, tentunya dengan mengikuti rule of the game dari host yang sudah disampaikan tadi. Mungkin demikian Pak Dimas dan Bu Made, silakan dilanjut untuk sesi berikutnya. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya kita akan mulai untuk diskusi santai mengenai thermal spray aluminium. Saya akan memperkenalkan narasumber pertama kita. Yang pertama adalah Pak Maskur Ahmad. Beliau lulus S1 Naval Engineering dari University Hasanuddin, Unhas. Lalu beliau juga NACE Certified Inspector Level 3. Untuk experience, beliau juga sudah experience di coating inspection, fireproofing, insulation, thermal spray untuk various industri, baik oil and gas, petrochemical, dan power plant selama lebih dari 10 tahun. Dan saat ini Pak Maskur Ahmad bekerja sebagai lead coating inspector dan supervisor di Teknik FMC. Silakan Mbak Made. Pembicara kedua kita adalah Bapak Dr. Budi Prawara. Bapak Budi adalah peneliti di LIPI dengan latar belakang beliau S3 Material dari Universitas Ryukyus Jepang dalam bidang Structural and Energy Engineering. Selain itu, beliau certified CCIPP Gyros Coating Inspector
dan juga certified di thermal barrier coating for industrial gas turbine. Experience Bapak Dr. Budi adalah di research and development untuk thermal spray coating, antara lain development HVOF, high velocity oxygen fuel coating, CMC ceramic matrix composite coating, MMC metal matrix composite coating, rebuilding dari rotor shaft gas turbine, rebuilding turbine blade, dan juga rebuilding oil casing pump di Cilacap Oil Refinery. Oke, terima kasih Mbak Made. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali di rule of the game-nya, tata tertibnya. Nanti yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan mengetik di chat box. Nanti moderator akan mempersilakan, silakan berbicara. Setelah moderator mempersilahkan untuk berbicara, unmute mic-nya, dan setelah berbicara mohon bantuannya untuk memute kembali mic-nya supaya diskusi bisa berjalan lancar. Oke, Mbak Made, kita sapa dulu. Nih udah ada di tengah-tengah kita nih di online meeting ini Pak Maskur dan Pak Budi. Halo Pak Maskur, Pak Budi. Halo Pak, selamat siang Pak Maskur dan Pak Budi. Selamat siang Mas Dimas dan Mbak Made, serta Bapak-Bapak. Iya, ini sepertinya ini event pertamanya Pak Maskur dan Pak Budi ya, join bersama kami ya di NES Indonesia Section ya Pak. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Sudah meluangkan waktunya dan volunteer untuk memberikan sharing knowledge kepada kita semua. Dan thermal spray aluminium ini topik yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Jadi mudah-mudahan setelah acara Bintaro mengenai thermal spray ini kita dapat knowledge dan juga bisa lanjut diskusinya, entah itu di WA Group Corrosion Engineer atau nanti bisa bikin sesi khusus untuk Technical Group Discussion NES Indonesia. Setuju Mbak Made. Akan bagus development-nya kalau banyak feedback, banyak input, banyak question, sehingga mungkin kita bisa memproduce suatu topik yang baru lagi yang bisa di-sharing untuk semua korosionis yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan untuk mengisi absensi yang nanti akan disirkulasi di chat box. Jadi nanti dari tim NES Indonesia section akan merutingkan absensi di chat box, minta tolong bantuan Bapak dan Ibu untuk mengisi absensinya. Oke, silakan Mbak Made, kita langsung mulai aja ya Mbak ya. Jadi karena ini sifatnya diskusi santai, talk show, jadi aku kayaknya manggil Mbak Made, Pak Budi dan Mas Maskur kali ya. Oke. Sesuai dengan judulnya nih, kita akan ngebahas thermal spray aluminium. Tapi sebelumnya apa sih itu thermal spray aluminium? Boleh tolong dijelaskan nggak? Kita ke Pak Budi dulu deh. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang bisa bergabung ya di acara Bintaro ini dari NES Chapter Indonesia. Dan kebetulan saya juga baru bergabung di WA Group ya. Jadi salam kenal juga untuk semuanya. Ya, jadi thermal spray aluminium atau thermal spray coating itu adalah salah satu proses deposisi metal atau logam di mana source atau sumber daripada material yang akan dideposisi itu bisa berupa dalam bentuk serbuk, bisa juga dalam bentuk wire ya. Nah nanti serbuk dan wire ini akan di combustion ya oleh bisa itu dari campuran antara gas oksipropen atau oksiasetilin, bisa juga combustion yang berasal dari elektrik ya.
ada katode, anode. Nah, nanti pada saat combustion itu source dari metal yang akan dideposisi, sebagai contoh aluminium, itu akan mengalami pelelehan ya, meleleh, dan dia akan diakselerasi ke substrat, membentuk satu lapisan atau yang kita namakan dengan coatings ya. Nah, struktur dari lapisan itu sendiri mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut dengan slide saya, Mas ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Oke Pak Maskur, gimana tuh Pak? Lapisannya gimana tuh Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Oke, Pak. Halo. Halo. Iya, giliran saya Pak ya. Pak Budi silakan Pak. Tadi mau jelasin lapisannya silakan. Saya lagi show untuk presentasinya Pak Budi nih untuk lapisan-lapisannya. Oh iya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi seperti terlihat di skematik diagram di slide ini, kalau kita lihat di gambar yang di sebelah kanan ini adalah cross section ya dari lapisan coating yang kita deposisi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi saya menyampaikan bahwa source itu bisa powder, bisa dalam bentuk wire juga ya. Nah, dia molten particle ini akan impact ke substrat ya. Nah, substrat itu sendiri sebelum kita deposisi itu harus kita lakukan semacam ada treatment dulu ya, treatment. Treatment itu berupa kita memberikan pengkasaran di permukaan dari logam yang akan kita deposisi dengan proses blasting ya. Dengan proses blasting, dengan mungkin nanti Pak Maskur bisa menjelaskan lebih lanjut berapa grid size-nya, kemudian berapa kekasaran permukaan yang harus didapat. Nah, sehingga nanti pada saat molten metal ini menumbuk ke substrat, dia akan membentuk satu lamela ya, lamela yang saling mengikat satu lamela dengan lamela lainnya. Lamela ini structure dari coating yang kalau kita lihat ini ada bentuk yang pipih ya. Nah, ikatan antara lapisan dengan substrat itu adalah mechanical bonding ya, kita namakan dengan mechanical bonding. Jadi proses treatment pengkasaran ini itu ditujukan untuk supaya terjadi ikatan ya atau ancor, dia saling mengunci antara logam yang kita deposisikan dengan substrat. Nah, treatment itu sendiri tadi saya menyampaikan ada proses blasting dan selanjutnya nanti mungkin Pak Maskur bisa menjelaskan setelah proses blasting itu ada proses cleaning dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di structure dari cross section dari coating itu selain dari lamela yang berasal dari powder atau wire, ada beberapa defect yang kita temukan di dalam coating. Mengapa? Ya karena sebagai contoh untuk combustion kan kita menggunakan campuran gas oksipropen atau oksiethylene. Jadi di situ ada proses oksidasi juga ya. Dan juga ini ada kita melakukan proses ini di udara atau di atmosfer yang terbuka sehingga itu bisa mengakibatkan terjadinya semacam inklusi, kemudian porosity, kemudian ada juga unmelted particle, bahkan bisa juga kalau kita tidak menghandle proses ini dengan baik, itu ada namanya delaminasi ya. Delaminasi itu terpisahnya kontak antara lapisan coating dengan substrat sebelum kita gunakan.
Kemudian di sini kita bisa lihat structure yang gambar yang paling sebelah kanan. Ini adalah microstructure dari cross section dari berbagai macam proses thermal spray coating. Nah, untuk TSA atau thermal spray aluminium itu sendiri biasanya kita menggunakan proses arc spray dan juga ada satu lagi proses combustion spray ya. Di sini kita bisa lihat strukturnya. Yang paling bawah ini adalah arc spray, kemudian yang tengah ini adalah APS atau air plasma spraying, dan yang paling atas adalah high velocity oxygen fuel, di mana bisa kita lihat degradasi perubahan densitasnya ya, artinya semakin kita menggunakan particle velocity yang semakin tinggi itu akan menghasilkan coating dengan densitas yang tinggi juga. Oke. Mungkin sementara itu, Pak. Oke, makasih penjelasannya Pak Budi. Makasih Pak Budi. Ini Pak, nyambung ini dengan metode pengaplikasian thermal spray. Mungkin Pak Maskur bisa jelaskan lebih lanjut tuh Pak tentang aplikasinya. Kita lihat kan ada dengan metode flame, bisa juga dengan arc ya. Oke Bu, Ibu Made sama Mas Dimas, terima kasih. Untuk metode aplikasi thermal spray yang umum kita gunakan untuk di oil and gas, chemical plant atau power plant, itu kita menggunakan metode arc spray dan flame spray, tergantung besar area yang akan kita aplikasikan. Karena kalau area yang besar sangat applicable kita menggunakan arc spray, karena dia volumenya lebih banyak ketimbang dia pakai flame spray. Tapi kelebihannya flame spray untuk area field application ataupun repair dia lebih applicable ke sana. Seperti itu. Oke, Mas Maskur, bisa dikasih gambaran nggak gimana sih mekanismenya kalau yang arc spray itu seperti apa, yang flame spray seperti apa gitu? Oke, kalau arc spray dia menggunakan 2 wire. Dia menggunakan 2 wire, ada voltage-nya positif dan negatif yang dihubungkan dengan energizer. Kemudian ada angin untuk men-spreading dia punya melting material seperti itu. Jadi dia spreading ke material, jadi sangat berbeda dengan spray painting karena dia kayak seperti droplet, tapi dia ada compression air. Oke. Kalau metode flame spray dia ada, kalau dia flame spray dia ada preheat pertama. Dia hanya menggunakan single wire. Iya. Oke, hanya menggunakan single wire. Dia ada proses pembakaran oxide dan seperti itu. Hampir sama preheat. Kalau surface preparation-nya gimana, Mas Maskur? Kalau dari semua standar yang saya baca, mereka minta SA2,5, SA2,5. Tapi dari semua dokumen project yang saya pernah lihat, semua mereka minta SA3. Ya, dia minta perfect surface preparation. Profile juga harus perfect. Dia minta profile 75 sampai 125. Jadi kontraktor yang tidak punya blasting chamber seperti yang menggunakan DH sangat susah untuk mengaplikasi thermal spray. Karena untuk menghold SA3 sampai 3 jam itu sangat sulit untuk area Indonesia tropikal seperti ini. Seperti itu. Hanya 2 metode ini yang sering kita pakai untuk di thermal spray. Sekarang ke Pak Budi, kali ya. Pak Budi. Halo. Ya. Pak Budi, bisa diceritain nggak sih saya kan tahu kalau Pak Budi itu melakukan beberapa penelitian mengenai thermal spray aluminium ini ya bersama LIPI. Bisa dikasih cerita nggak sih Pak sedikit seperti apa penelitiannya Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau di tempat kami, jadi kami saat ini fokus pada
pengembangan itu ya, yang tadi ada ceramic matrix composite coating dan metal matrix composite coating. Tapi ada beberapa juga kita melakukan riset di thermal spray yang fungsinya untuk proteksi korosi, tapi proteksi korosi untuk temperatur tinggi ya, atau high temperature corrosion dengan menggunakan proses tadi high velocity oxygen fuel thermal spray coating. Nah, ini adalah gambaran dari grup kami di LIPI. Jadi ini grup thermal spray coating. Kami di LIPI ini untuk mendukung ini sistem pembangkit listrik ya, karena ini berada di pusat penelitian tenaga listrik dan mekatronik LIPI. Oleh karena itu kita kembangkan tadi ada CMC dan MMC yang kita gunakan untuk itu tadi, baik untuk proteksi terhadap wear maupun corrosion di industri pembangkit listrik ya. Nah, kami di sini ada selain melakukan riset di equipment, juga kami melakukan riset di untuk engineering di materialnya ya. Dan kemudian kami bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal, diantaranya adalah dari ITB, kemudian ada dari Unjani, Batan, ITS. Ya paling sering kita menerima ini ya, siswa untuk tugas akhir, tesis, dan tesis. Ini sekilas tentang milestone research thermal spray coating di tempat kami yang kami mulai sejak tahun 1999 ya sampai dengan saat ini, di mana waktu itu ceritanya sih kami mulainya pada saat saya kembali dari Jepang itu kita di Indonesia saya menemui kesulitan untuk melakukan riset thermal spray, artinya ketiadaan equipment ya, sehingga pertama kali kita melakukan riset equipment pengembangan equipment HVOF. Jadi kami membuat sendiri sistem high velocity oxygen fuel. Kami sudah ada 2 sistem, yaitu yang manual dan computerized. Ini kita kembangkan sendiri karena kami juga memiliki fasilitas manufaktur dan juga didukung oleh kelompok penelitian yang lain seperti ada grup elektronik dan mekatronik ya. Kemudian untuk engineering material kami mengembangkan ceramic matrix composite coatings ya, di mana kita menginginkan untuk mengimprove properties daripada ceramik yang tadinya dia itu keras tapi brittle menjadi keras tapi tangguh ya. Dan sampai dengan saat ini kita kembangkan juga metal matrix composite coatings. Kalau itu diaplikasikannya untuk produk apa aja ya, Pak? Nah, ini salah satu keunggulan dari proses thermal spray itu kan kita bisa melakukan deposisi beragam jenis material ya, mulai dari seramik paduan antara seramik metal, metalik alloy. Jadi tergantung nanti fungsinya ya. Apakah itu dia berfungsi sebagai corrosion protection, tadi ada atmospheric, kemudian ada tadi marine corrosion, ada high temperature corrosion, bisa juga untuk pelindungan terhadap kausan atau wear resistance, bisa juga sebagai insulasi panas atau thermal barrier ya, banyak digunakan di sistem pembangkit yang menggunakan gas turbin. Atau bisa juga digunakan untuk rebuilding komponen yang sudah aus ya. Kalau tadi Pak Maskul menyampaikan juga ada rebuilding misalkan untuk casing pump, itu bisa digunakan dengan TSA juga ya. Itu beberapa kegunaan dari thermal spray coatings. Gimana lanjut? Lanjut, kalau ini Pak, saya sekarang itu untuk mengenai aplikasi thermal spray coatingnya. TSA protection ya. Ya,
Sebenarnya jadi kelebihannya si TSA tadi disebut beberapa kelebihannya dengan antara TSA dan kenapa kita pilih TSA dibandingkan dengan paint, liquid paint. Iya. Kalau kita bandingkan dengan paint itu yang pertama itu tadi ya, beragam jenis material bisa kita deposisikan, kemudian tadi fungsinya juga kalau sebagai contoh TSA ya, TSA itu dia lebih tahan temperatur tinggi, dia bisa kita kita deposisikan untuk komponen yang dia temperatur operasinya sampai dengan 500 derajat Celcius. Kemudian kalau TSA itu kalau kita deposisikan untuk corrosion protection, bila terjadi kerusakan pada coating, dia akan melindungi kerusakan ini secara katodik. Nah itu, jadi permukaan yang rusak, yang terekspos oleh baik itu oleh air laut maupun atmosfer di laut itu tidak akan mengalami kerusakan. Selain itu juga kekerasannya tentu lebih tinggi daripada painting ya, sehingga dia lebih tahan terhadap abrasi. Dan juga kita bisa memprediksi lifetime dari thermal spray ya. Ya banyak penelitian sudah dilakukan deposisi TSA dengan beragam ketebalan. Nah itu jadi tergantung kita mau lifetime 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu bisa kita atur ya. Dan juga proses thermal spray ini tidak membutuhkan pengeringan atau drying ya. Tetapi pada saat proses deposisi tentunya ada beberapa parameter yang harus kita kontrol ya. Misalkan substrat dari temperatur itu temperatur daripada substrat itu tidak boleh lebih daripada biasanya kalau di kami itu 100 sampai dengan 150 derajat Celcius. Karena untuk mencegah terjadinya residual stres ya. Kemudian ini bisa juga kita gunakan TSA ini sebagai contoh untuk di offshore ya. Sebagai non-skid coating juga ya untuk platform ya, sehingga bisa memberikan platform yang lebih aman bagi pekerjanya karena dia memiliki koefisien gesek yang tinggi dibandingkan dengan painting. Oke. Nah, makasih Pak Budi. Ini sekarang saya mau nanya dengan Pak Maskur nih untuk aplikasi di oil and gas. Untuk di oil and gas industri itu kalau thermal spray coating atau thermal spray aluminium itu faktor harganya itu berapa kali lipat untuk dibandingkan dengan liquid paint? Oke Bu Made, bisa ditampilkan slide saya tadi. Saya sudah komparasi antara thermal spray sama liquid coating. Bu Made tadi nanya apa tadi? Lupa tadi saya. Ini dari sisi harga. Oke, kita tahu bahwa thermal spray coating atau thermal spray aluminium punya banyak keunggulan dibandingkan dengan painting, tapi dari sisi harga kita juga mesti mempertimbangkan sehingga akhirnya kita bisa selektif. Dengan kelebihan-kelebihan dari thermal spray coating, akhirnya kita bisa selektif juga gitu karena ada faktor cost di sini. Kalau untuk secara harga saya pernah menghitung. Waktu saya melakukan TQ, saya menghitung komparasi harga antara thermal spray dengan waktu itu saya coba replace dengan glass flake epoxy. Dia sampai perbedaan 2-3 kali lipat harga karena persoalan produktivitas dari thermal spray yang lambat, kemudian energy share yang digunakan sangat banyak, raw material yang sangat mahal, dan kemudian equipment yang sangat mahal waktu itu. Jadi saya coba komparasi dan saya melihat perbedaan antara 2-3 kali lipat harga dari yang dibutuhkan ketimbang saya menggunakan glass flake epoxy. Seperti itu. Dan surplus preparation yang dibutuhkan oleh thermal spray sangat-sangat tinggi. Dia minta SA 3 untuk aplikasi. Untuk surplus preparation.
Oke, makanya karena faktor cost yang sangat tinggi tadi itu, faktor 2, faktor 3 itu ya akhirnya ya sangat tinggi ya dibandingkan dengan liquid paint. Akhirnya kita mesti selektif untuk menentukan surface mana saja yang akan menggunakan thermal spray aluminium. Ini contohnya dijelaskan di mana saja Pak biasanya Pak kalau yang di proyek-proyek yang pernah ditangani? Oke, kalau untuk thermal spray di bawah sealer deck di leg itu kita menggunakan thermal spray di situ. Tapi kadang kita mencoba men-replace persoalan schedule karena schedule tidak terdapat, tidak bisa kita penuhi lagi. Jadi kita mereplace dengan glass pack epoxy. Tapi untuk temperatur di atas 125 kami nggak bisa ganti pakai glass pack epoxy. Kami tetap menggunakan thermal spray kayak di boom burner, kemudian beberapa area vessel, area tank, drum, kemudian untuk insulation ada beberapa insulation yang masih menggunakan thermal spray. Walaupun NES sangat sensitif dengan yang namanya aluminium, tapi beberapa project, contohnya di CBI dia masih propose untuk menggunakan thermal spray aluminium untuk insulation di atas 200 derajat Celcius tanpa sealer coat. Karena kita ada beberapa lesson learn tentang thermal spray combine dengan liquid coating dan ada beberapa persoalan yang timbul di situ. Sehingga kami tidak merekomendasikan untuk coba di-combine thermal spray dengan organic coating. Seperti itu. Oke, Pak Maskur. Pak Maskur. Iya, siap. Kalau ngelihat di slide presentasinya Pak Maskur, di sini typical thickness-nya itu di 250 mikron ya, Pak? Iya. Lalu kalau menurut Pak Maskur, sebaiknya kapan sih kita menentukan make TSA ini di temperatur berapa yang optimum, lalu design life berapa jika di-compare ke wet paint? Oke, kalau untuk menggunakan thermal spray di bawah 150 derajat Celcius kita masih bisa replace dengan glass pack epoxy. Tapi ketika temperatur di atas 150 bahkan lebih dari 200 kita tetap menggunakan thermal spray karena walaupun liquid coating ada yang bisa tahan sampai 200 sampai 540. Tapi kembali lagi ke design and service life. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ngajak ke partisipan untuk berpartisipasi kali Mbak Made ya? Ya. Sebelumnya saya ingatkan lagi absensi, minta tolong diisi. Linknya ada di chat box supaya nggak lupa. Pertanyaan pertama dari siapa Mbak Made nih? Kita bacain. Kita dari ini aja ya, mulai dari Pak Waldemar ya. Apa thermal coating ini sama dengan weld overlay? Oh iya, betul. Dari Pak Waldemar, menurut Pak Maskur ataupun Pak Budi, thermal coating ini sama nggak sih dengan weld overlay? Mungkin siapa yang mau jawab duluan nih, Pak Maskur atau Pak Budi? Maksudnya welding ya? Iya, weld overlay. Jadi kalau welding itu ikatan antara karena dia melelehkan substrat sehingga ikatan antara logam yang dideposisi dengan substrat itu adalah diffusion bonding ya. Artinya terjadi proses difusi selama proses pelelehan itu antara material yang kita deposisikan dengan substrat ya atau komponen yang kita welding. Nah di dalam proses welding itu ada namanya daerah HAZ juga ya, heat effective zone, di mana itu akan bisa memberikan dampak negatif bila tidak kita tangani dengan baik juga. Sedangkan proses thermal spray coating itu karena tadi ikatannya adalah mechanical bonding yang terjadi antara substrat dengan material yang kita deposisikan, sehingga kalau dari sisi bond strength ya atau
daya rekatnya itu tentunya lebih unggul daripada proses welding ya. Akan tetapi proses keunggulan dari proses thermal spray itu kita bisa melakukan deposisi material ke komponen atau ke target itu dengan feed rate yang cepat ya, yang lebih cepat daripada proses welding ya. Karena itu tadi, karena source yang berupa powder dan atau wire yang kita semprotkan seperti painting ya, di mana dia akan membentuk lapisan dengan ketebalan skala mikron, dan tidak ada khas kalau di proses thermal spray ya, karena kita menjaga substrat temperatur tadi tidak boleh lebih daripada 150 derajat Celcius untuk menghindari terjadinya distorsi ya. Oke, jadi bondingnya itu mechanical bonding atau apa Pak bondingnya Pak? Jenis bondingnya? Iya, jenis bondingnya adalah mechanical bonding ya kalau proses thermal spray ya. Dimana Oke, kalau kita... jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Kukuh, saya lihat di sini Pak Kukuh ada pertanyaan bondingnya jenisnya seperti apa. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai aplikasi thermal spray coating nih, mungkin Pak Maskur atau Pak Budi. Jadi ada dua pertanyaan yang hampir mirip dari Pak Haris sama Pak saya lupa tadi di intinya apakah thermal spray ini bisa nggak sih buat internal coating atau cuma buat eksternal doang atau bisa dua-duanya, dan apakah bisa untuk sebagai insulasi juga? Tadi ada pertanyaan seperti itu. Siapa nih Pak yang jawab? Boleh Pak Maskur, silakan. Oke, Mas Dimas, kalau persoalan aplikasi, normally kalau thermal spray kita gunakan untuk eksternal. Saya jarang lihat untuk internal pipe seperti dan lain-lain, karena kalau internal untuk pipe kan jatuhnya ke leading nanti. Jadi seperti itu. Normal kita gunakan untuk eksternal. Kita jarang menggunakan untuk internal. Oke, Pak Budi ingin menambahkan? Ya, boleh. Jadi untuk internal internal inner diameter itu kita bisa lakukan juga ya proses thermal spray. Sebagai contoh untuk cylinder liner, bahkan sekarang untuk pipe ya, pipa itu sekarang sudah ada namanya yang kalau dia pipanya diameternya itu di atas berapa ya, sekitar 8 inci, itu kita bisa melakukan internal diameter ID coating ya, dengan namanya extension gun. Jadi gun itu nanti kita masukkan ke dalam pipa dan dia akan berjalan secara otomatis ya. Kemarin ada juga yang ke saya ya permintaan untuk melakukan internal coating, tapi diameter pipanya itu terlalu kecil sehingga extension kita tidak bisa masuk. Nah ini sebenarnya bisa Pak, bisa. Kita butuh equipment yang kecil juga ya, yang kecil juga. Kemudian tadi untuk thermal insulation itu bisa kita itu bisa kita lakukan juga ya. Kalau di proses thermal spray itu kita namakan dengan thermal barrier coatings ya. Kita bisa mendeposisikan seramik seperti alumina, Al2O3, zirconia ya, yang biasa kita gunakan untuk thermal insulation. Tapi prosesnya tidak menggunakan yang untuk TSA ini, beda lagi. Tadi karena dia melting temperaturnya lebih tinggi, kita harus menggunakan equipment yang memiliki temperatur lebih tinggi. Biasanya kita gunakan plasma spray ya untuk deposisi seramik.
Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Maskur. Lanjut sesi kita, Pak Maskur, bisa dijelaskan mengenai requirement inspeksinya Pak sama referensi standar? Oke, untuk yang paling penting kalau thermal spray adalah hampir sama dengan surface preparation application pada painting biasa. Cuma untuk sprayer itu ada requirement tersendiri. Untuk sprayer, yaitu di ISO 14918 yang tadi Mas slide sebelumnya. Iya. Oke, ini untuk requirement sprayer karena sangat strict untuk thickness di sini. Yang kedua, visual inspection sama. Yang membedakan dengan coating hanya di bentest. Jadi pada saat sebelum aplikasi kita melakukan bentest, aplikasi di test kupon thermal spray untuk melihat bahwa alat ini sesuai settingan dari energizer atau alat thermal spray sesuai dengan manufaktur di bentest itu. Kemudian surface preparation sama, SA3, salt test sama, dust level sama. Yang berbeda adalah steel preparation untuk subedges. Kalau di normal coating mintanya 2 mm rounded, kalau yang di thermal spray minta 3 mm. Dan yang paling penting adalah sebelum mengaplikasikan thermal spray, drawing harus direview dulu. Kita harus mengidentifikasi area mana yang menjadi hard visible atau area yang tidak bisa diaplikasikan oleh thermal spray, semisal daerah TQA joint dan lain-lain, sehingga ada langkah-langkah preventif yang dilakukan di situ, salah satunya adalah box up. Seperti itu. Kalau untuk thermal spray aplikasi, thickness sangat krusial. Jadi kita hanya boleh melakukan build up thickness tidak lebih dari 2 jam dari setelah aplikasi pertama. Jadi pada saat setelah aplikasi, temperatur turun, kita melakukan pengecekan di DFT. Nah, yang menjadi persoalan ketika CRA akan di-apply thermal spray, sampai saat ini belum ada alat elektronik yang mampu menentukan berapa DFT-nya. Ketika contohnya CRA kita apply thermal spray di atasnya, sama-sama non-ferrous dan sulit untuk mengetahui berapa DFT-nya. Itu aja persoalan yang timbul. Oke, nah ngomongin CRA, melanjuti ada pertanyaan juga nih Pak Maskur, melanjuti pertanyaan dari Mas Andri. Apakah bisa applicable buat CS dan SS, lalu kira-kira precaution-nya sama nggak? Aplikasinya sama nggak ya? Applicable, aplikasinya juga sama. Tetap sama. Surface preparation sampai aplikasi tetap sama. Oke, terus tadi ada yang membedakan cuma blasting materialnya. Untuk CRA kita nggak pakai grit atau shot, kita pakai yang non-metallic abrasif. Oke, nah berikutnya ada lagi nih pertanyaan Pak Maskur. Ada beberapa tadi saya lihat pertanyaan, ini aluminiumnya aluminium apa sih yang dipakai? Apa 99% aluminium atau aluminium silikon atau apa gitu? Refer ke standar ISO itu 99% aluminium dan selebihnya adalah material yang lain. Dan ada grid tergantung dari spek, ada grid thermal spray aluminium, ada yang tergantung grid dari spesifikasi project, tapi normal yang kami gunakan itu 99% aluminium dan selebihnya adalah material yang lain dalam bentuk wire yang sering kami pakai. Oke, terima kasih Pak Masur. Kalau dari Pak Budi, kira-kira ada ini nggak sih Pak? Ini kan Pak Budi kan jagonya material nih. Ada nggak sih komposisi yang optimum untuk menghasilkan good thermal spray aluminium gitu? Ya, ya biasanya untuk aplikasi itu seperti tadi yang disampaikan Pak Maskur ya, 99% aluminium itu umum digunakan ya. Nanti tinggal ketebalannya nanti yang diatur untuk dia itu apakah untuk marine corrosion atau juga untuk rural corrosion atau untuk industrial corrosion, itu ketebalannya nanti yang kita atur ya. Oke. Mbak Made,
Ada pertanyaan lagi, Mbak? Kalau untuk testing gimana ya, Pak? Pak Maskur, ada nggak testing ketika udah mungkin bagian dari pre-qualification, dari PQT atau mungkin ada bagian dari qualification testing itu gimana ya Pak Maskur? Bisa dijelasin nggak Pak? Oke, saya jelaskan tentang CPQ, namanya Coating Procedure Test. Jadi Coating Procedure Test, pihak kontraktor ataupun main kontraktor akan mempropose beberapa supplier dari thermal spray, dan kita akan mengaplikasikan sesuai dengan prosedur, dan yang paling penting adalah dia punya adhesion test sama porosity test. Jadi adhesion test ini normally untuk thermal spray dia punya adhesion itu di atas 15 MPI. Oke. Normally di atas 15 MPI, jadi during CPQ kami hanya minta biasa 9 MPI. During production kami minta 7 MPI. Itu common practice yang kami pakai seperti itu. Testingnya hanya itu aja, dan kemudian wire-nya sudah approve dari wire material sudah approve dari standar yang ditetapkan, seperti itu aja. Oke. Pak Maskur, saya mau nambah pertanyaan. Tadi ada juga di chat box ada yang menanyakan tentang sealer. Oke. Jadi sealer code itu hanya untuk kalau dari lesson learn dari kami CBI dulu. Sealer itu hanya untuk cosmetic code aja. Jadi untuk preventif dia rust blooming during transportation atau storage, kita menggunakan sealer code. Ataupun sealer code ini berfungsi ketika thermal spray akan dipadukan dengan jenis coating yang lain di atasnya. Semisal thermal spray kita apply dengan sealer, habis kita apply dengan high build epoxy, setelah itu kita aplikasi top coat dan lain-lain. Jadi corrosion protection hanya dari thermal spray, sealer coat hanya mengisi beberapa area yang porosity, tapi tidak membantu protection, hanya untuk kosmetik. Jadi sealer ini hanya tipis saja ya Pak? Sealer itu normally tipis 25 mikron dan harus dia punya volume solid di bawah 50%, dan harus didesain khusus untuk thermal spray dari manufaktur. Kalau kita hanya menggunakan sealer yang biasa, ada sedikit problem ketika sealer ini kita apply dan di thermal spray, dan sealernya adalah organic coating. Karena kami punya sedikit lesson dari CBI, kami sangat sensitif ketika harus mengcombine thermal spray dengan organic coating. Dia akan blister. Kami nggak tahu kenapa dia blister, tapi beberapa project seperti itu. Di slide saya itu ada. Pak Maskur, ngomongin tadi yang masalah rust blooming tadi itu, kira-kira kenapa sih kalau thickness-nya itu kurang itu bisa langsung cepet rust blooming? Selain thickness kurang, biasanya kayak gini. Rust blooming itu tergantung painter sebenarnya, painter yang mengaplikasikan. Thickness, kami jarang menspesifikasi thickness di bawah 200 atau 250, dan painter ketika mengaplikasikan angle yang digunakan tidak tepat, sehingga terjadi porosity. Karena best practice untuk thermal spray, aplikasinya harus perpendikular, dan minimum requirement itu 45 degree dari perpendikular. Jadi ketika dia terlalu miring atau harus berarea, maka increase potential of the porosity. Seperti itu. Dan setelah kita lakukan water test 24 jam atau 48 jam, seminggu kemudian akan muncul rust blooming. Tapi ketika DFT-nya oke, walaupun rust blooming, tetap kami anggap ini barang sudah bisa dikirim. Seperti itu. Oke, Mbak Made, kita mungkin mempersilahkan ini kali ya, partisipan kalau ada yang mau bicara silakan aja, tapi izin dulu di chat box biar bisa kita persilahkan gitu.
Jadi sifatnya Bintaro ini kan bincang santai korosi. Sebenarnya ini bisa interaksi, silakan. Kalau misalkan malu mau ngomong boleh chat. Tapi kalau pengen ngomong bisa izin untuk unmute mikrofonnya. Oke, kita persilahkan dari partisipan Bintaro jika ada yang ingin bertanya langsung. Mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahas. Aku mau nanya ke Pak Budi, boleh nggak? Kalau bisa di halo, yang ingin bertanya bisa di chat box dulu, nanti kita persilakan untuk unmute. Iya Pak Iwan, silakan Pak. Saya Pak. Halo. Ya silakan Halo. Pak. Ya silakan Pak, pertanyaannya apa Pak? Dengar? Pak Budi. Assalamualaikum Iya, Pak. Pak Budi. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya hanya ingin tanya gini Pak. Saya punya permasalahan, tapi belum pernah nyoba gitu ya. Jadi ada korpalp, itu gas yang mengalir di situ banyak mengandung sulfur. Nah, ini pada temperatur sekitar 1200 derajat. Nah, sekarang saya sudah mempergunakan thermal spray, tapi pakai plasma, itu berbasis zirconium yttria, gitu Pak. Okay. Nah, ini tadinya bahannya itu kan stainless nickel base. Yeah. Nah, nickel base ini tuh sebetulnya keliru, dengan kandungan sulfur yang tinggi, pasti 2 bulan 3 bulan habis itu korpalp. Nah, kemudian saya mau mengganti pakai 310, tapi nickel base ini saya coba di coating pakai zirconia yttria, itu pakai plasma, umurnya meningkat dari biasanya 2 bulan menjadi 8 bulan. Yeah. Nah, dia ingin lebih tinggi lagi, antara 1 tahun. Nah, ini tantangan buat saya. Nah, saya terpikir pakai spray aluminium oxide, Pak. Nah, tapi teknologinya yang digunakan adalah powder metal spray, gitu kan. Nah, saya khawatirnya bahwa powder metal spray biasanya kalau dia bukan HVOF, porosity-nya kan selalu ada. Nah, apakah ada seal yang bisa tahan untuk 1200 derajat ya, dengan kandungan sulfur yang cukup tinggi dengan menggunakan aluminium oxide itu? Mungkin itu Pak, barangkali bisa ada penjelasan gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Boleh minta tolong di mute lagi Pak? Ya, sebentar. Ya, baik Silakan, Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih. Jadi setahu saya sih kalau seal yang bisa tahan sampai di atas 1000 derajat Celcius itu kayaknya belum ada Pak ya. Silikon itu berapa Pak kalau silikon? Silikon atau itu bisa, saya belum tahu ya, karena biasanya seal itu dipakai untuk ini Pak, untuk temperatur di bawah 700 derajat Celcius ya. Itu bisa kita gunakan dengan silikon. Tinggal ini aja Pak, kalau Bapak mengharapkan proses deposisi yang porosity-nya rendah, tadi kalau material yang akan digunakan adalah alumina, itu kita tetap tidak bisa menggunakan HVOF Pak, karena HVOF itu kan dia combustion temperaturnya kan rendah Pak, cuma sekitar 2700 ya. Itu lebih bagus kita menggunakan proses plasma spraying ya. Jadi untuk zirconia kita sarankan untuk menggunakan proses plasma spraying. Nah, untuk menghasilkan deposisi dengan porositas yang rendah tentunya adalah dengan cara itu tadi mengatur parameter sprayingnya. Bisa juga
dengan pemilihan jenis powdernya Pak ya. Artinya ukuran butiran dari powdernya. Biasanya powder yang memiliki apa namanya, kan powder itu macam-macam Pak. Ada yang dia round, ada yang bentuknya tidak beraturan, kemudian partikel size-nya juga macam-macam. Nah itu mungkin bisa coba dilihat di katalog powder maker-nya, kira-kira yang cocok untuk tadi apa namanya acid sodium itu seperti apa. Jadi saran saya tetap menggunakan proses plasma spraying Pak. Untuk seal di atas 1000 derajat Celcius saya belum pernah tahu ya. Memang yang saya tahu untuk kasus-kasus yang seperti yang Bapak sampaikan itu biasanya ada kasus delaminasi ya. Nah ini biasanya untuk proses apa namanya deposisi zirkonnya bukan menggunakan proses thermal spray tapi dengan proses cladding ya. Bagaimana Pak Iwan? Kayaknya masih di mute Pak Budi. Kita lanjut dulu kali ya. Iya, Mangga. Iya, Pak. Ya, gimana Pak Iwan? Udah, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari 3 orang tipikal berkaitan dengan repair. Mungkin Pak Maskur atau Pak Budi bisa membantu menjawab. Sesulit apa sih merepairnya dan bagaimana sih cara merepairnya kalau ada lokal kerusakan lokal gitu. Ada pertanyaan dari Pak Menas, Mas Andri dan juga Pak Metrik Kresna Pradana. Aku yang jawab dulu ya. Silakan Pak Maskur. Oke. Untuk metode repair itu ada 2, repair down to TSA, down to TSA atau down to sealer. Jadi kalau local repair sebenarnya masih bisa menggunakan power tool MBX, tapi sangat riskan karena kalau kita repair localize pakai MBX kita ada sedikit kegagalan maka akan nampak setelah aplikasi. Yang kedua, MBX itu Bristol Blaster lah ya. Yes, iya Bristol Blaster. Oke. Saya menyarankan pakai spot blasting atau vacuum blast dan harus lebih hati-hati. Kalau dia damage-nya sebesar doli atau sekecil 10 mm, tidak perlu melakukan repair karena akan di cover oleh thermal spray itu sendiri. Repairnya ada 2 material kita pakai. Kita boleh pakai thermal spray itu sendiri untuk merepair, tapi kita harus blasting sampai bare metal, atau kita menggunakan inorganic zinc atau organic zinc, tergantung temperaturnya. Ketika temperaturnya di bawah 200, ya di bawah 150, kita masih bisa pakai epoxy zinc untuk merepairnya. Ketika temperatur di atas 150, kita harus menggunakan inorganic zinc. Biasanya seperti itu, tapi hanya untuk localize damage, localize nggak besar areanya gitu. Tergantung specification project. Maksimum biasanya berapa Pak area yang bisa di-repair Pak? Yang bisa di-repair lebih dari 1 meter square reblas. Saya biasa untuk satu komponen ketika lebih dari 1 meter square, saya minta reblas. Karena ketika ada masalah repair, ada damage, indikasi bahwa area yang lain akan seperti itu juga munculnya nanti. Bahwa settingan dari alat itu ada yang lari, ada yang tidak cocok waktu settingannya, sehingga walaupun di bentesnya memperlihatkan hasilnya oke di bentes, tapi during aplikasi mungkin alatnya ada yang out of control, sehingga kita temukan flaking, kita temukan delaminate, maka itu indikasi area lain akan seperti itu juga. Daripada kami merepairnya ketika setelah instalasi, atau apalagi dipasang di offshore, mending kami reblas di sini dan kami aplikasi lagi. Kalau areanya tidak terlalu besar. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Maskur. Mbak Made. Yes. Ini ada pertanyaan dari Pak Menas. Pak Menas mau bicara Pak? Silakan Pak kalau mau unmute mic Pak.
Karena ada 2 pertanyaan. Kalau enggak, Mas Richard nih ada 3 pertanyaan. Kalau mau disampaikan langsung silakan Mas Richard. Mungkin pertanyaan ke Pak Maskur ya. Pak, kalau misalnya kita lakukan maintenance coating di live plant, kalau perbaikannya pakai TSA berarti plant-nya harus shutdown ya, terus harus dilakukan di pressurized habitat ya, karena kan ada spark di situ. Itu aja Pak Maskur. Oke, Mas Dimas, aku jawab langsung sama Dimas. Kalau untuk repair, otomatis shutdown. Karena ini dia flammable, dia hot work jadinya. Kalau kita melakukan repair, tapi ketika repair, sebisa mungkin jangan dipropose pakai thermal spray untuk repairnya kalau kami biasa. Kami mencoba mencari ekuivalen repair dengan epoxy coating ataupun coating jenis yang lain. Walaupun ada sedikit sebenarnya persoalan yang timbul, kami pernah mencoba untuk cross section intersection antara existing thermal spray, kami timpa pakai epoxy coating overlapping, dan ternyata itu ada crack di situ, ada crack dan blister terjadi di coatingnya sama thermal spray-nya untuk immersion surface. Jadi kalau mau di repair thermal spray, sebisa mungkin kalau ada alternatif tidak menggunakan thermal spray untuk merepairnya, yang gunakan yang itu. Kalau nggak ada pilihan lain, otomatis kita pakai thermal spray yang flame spray. Kita nggak pakai karena untuk repair dia lebih bagus flame spray daripada art spray. Oke Pak, thank you. Oke, selanjutnya Ibu Widya, sepertinya ada 3 pertanyaan. Bu Widya mau ditanyakan langsung, Bu Widya? Silakan kalau mau berbicara, Bu Widya. Baik, selamat sore. Selamat sore. Sebenarnya saya banyak pertanyaan, soalnya kayaknya belajarnya agak nggak terstruktur, jadinya agak kepotong-kepotong. Tapi saya tertarik TSA ini. Sebenarnya saya pernah mau aplikasi TSA ini di external tube Evin Cooler, tapi karena aplikasinya susah dan tidak ada vendor yang bisa bikin, akhirnya kita nggak jadi pakai TSA. Terus saya mau nanya ke Pak Budi, karena Pak Budi researcher, peneliti, kalau memang susah, maksudnya kalau memang nggak semua orang atau nggak semua company yang bisa apply TSA ini, jadi sebenarnya aplikasi apa yang memang memerlukan TSA coating? Atau ada nggak teknologi lain yang bisa digunakan supaya TSA ini lebih friendly gitu? Ya, itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Widya. Pak Budi mau dijawab langsung? Ya, halo. Ya, silakan Pak Budi. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, kan kalau kita bandingkan tadi TSA dengan proses painting, kita bisa meningkatkan lifetime dari komponen ya, bisa sampai 30 tahun dengan proses TSA dengan ketebalan tertentu. Kemudian untuk komponen yang dia hot section, itu sebaiknya kita menggunakan TSA juga ya, sampai dengan 500 derajat Celcius. Dan dengan TSA kita tadi kekhawatiran tadi misalkan ada kerusakan yang localized yang kecil, itu saya rasa tidak usah di repair, karena dia sudah memberi, dengan adanya 2 logam yang berbeda yang kita deposisikan, sudah terjadi itu tadi ya, cathodic protection tadi ya. Dia akan memproteksi logam yang tadi sudah terekspos dengan atmosfer. Nah, sebenarnya ada sih teknologi yang bisa kita apply dalam kasus-kasus tertentu seperti tadi, misalkan plant yang harus jalan terus ya, tidak boleh shutdown, itu ada yang namanya proses ini Pak, cold spray ya, cold. Jadi dia memang dingin ya, hanya sekitar ya 80 sampai dengan 100. Itu gas yang dipanaskan, tidak ada flame ya di dalamnya. Gas dipanaskan supaya dia
supaya dia mengalami ekspansi sehingga pressure-nya bisa tinggi, sehingga kita memanfaatkan energi kinetik untuk mengakselerasi powder tadi. Dengan energi kinetik yang tinggi itu bisa dihasilkan coating dengan densitas yang tinggi pada temperatur deposisi yang rendah ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Widya. Sebentar, mau tanya lagi, boleh? Oke, silakan. Satu terakhir. Ya, karena kan cold spray. Sedangkan kalau kita pakai aluminium itu bisa leleh di temperatur 80 atau 100. Jadi cold spray ini dia memanfaatkan energi kinetik, Bu. Energi kinetik itu kecepatan partikel ketika dia menumbuk ke substrat ya. Dia hanya dipanaskan 80 sampai dengan 150 derajat Celcius ya. Itu pun di dalam chamber ya, manaskannya bukan combustion. Nah, karena ada energi kinetik yang tinggi sehingga dia bisa akibat energi kinetik yang tinggi dia meleleh juga pada saat dia menumbuk, tapi seketika itu juga mungkin ordernya adalah millisecond ya. Dia sudah dingin lagi seperti itu. Baik, Bapak, thank you. Ya. Oke, terima kasih Mbak Made. Ada tambahan Mbak Made? Ini masih dari sisi waktu kita masih bisa ada satu pertanyaan nggak? Atau udah dicukupkan dulu nanti kita sambung kita adakan sesi khusus untuk TGD mungkin atau gimana Dim? Sebaiknya sih gitu karena masih ada yang menurut kita ya, kita diskusi menurut kita cukup menarik. Kira-kira pernah ada feedback nggak sih setelah diaplikasikan ya Mbak ya? Betul, dan lesson learn juga betul. Jadi bisa jadi spesifik topik buat TGD ataupun buat Bintaro ke depan khusus untuk lesson learn dan feedback setelah diaplikasikannya TSE ini dari operation. Bisa jadi spesifik topik tersendiri. Juga ada pada saat kita punya kombinasi antara thermal spray coating dengan paint di atasnya. Tadi dibahas sempat singgung juga oleh Pak Budi dan Pak Maskur bahwa ada yang menyarankan, ada yang tidak menyarankan. Tentu masing-masing ada feedbacknya. Kenapa disarankan, dalam kondisi apa disarankan, atau dalam kondisi apa tidak disarankan. Jadi sebenarnya masih banyak nih subjek-subjek yang bisa dibahas. Ya, betul. Sebenarnya masih banyak. Jadi ini adalah opportunity buat teman-teman semua. Mungkin di sini banyak expert TSE yang mau sharing knowledge mengenai item-item yang tadi. Bisa di Bintaro next month atau di Q3 TGD berikutnya. Bisa di-sharing ke kita ya Mbak Made ya. Betul. Dengan ini juga kita mengundang rekan-rekan sekalian untuk yang berbagi entah dalam Bintaro atau dalam TGD. Iya. Mengingatkan kembali untuk rekan-rekan sekalian untuk mengisi absensi. Absensinya yang belum mengisi absen silahkan diisi absen. Lalu berikutnya kita panggil Kang Sina kali ya Mbak Made ya. Iya, dengan demikian akhiri ya sesi diskusi tanya jawabnya ya, atau masih tanya jawab sudah berakhir, sesi talk show dengan Pak Masyur dan Pak Budi juga sudah berakhir. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, dan terima kasih kita sampaikan dan apresiasi kepada Pak Budi dan Pak Maskur dan juga untuk rekan-rekan yang telah bertanya. Kita lanjut ke ini, NICE website introduction. Ya, silakan jadi Pak Sina. Kang Sina. Jadi kita ingin menginformasikan juga ke rekan-rekan semua bahwa NICE Indonesia itu sudah ada websitenya. Jadi di website itu banyak informasi mengenai aktiviti dari NICE Indonesia sendiri. Lalu ada recording acara-acara kita.
Silakan Pak Sina udah bisa bergabung. Sambil menunggu Pak Sina, mungkin kita bisa lihat di layar ini. Ini adalah websitenya NIS Indonesia Section. Ini ya hasil kerja bareng-bareng juga yang dimotori oleh Pak Sina, Pak Richard, dan Halo. Ya, silakan Pak Sina. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi tadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Mas Dimas dan juga Mbak Made, NIS Indonesia kita punya website dan ini juga masih in progress dan masih kita mencoba memperbaiki lagi. Di sini untuk ada beberapa fitur yang bisa teman-teman nanti manfaatkan. Kalau untuk yang paling utama sih mungkin yang kita pengen harapkan peran serta dari di forum. Jadi kalau di WA Group mungkin akan sulit untuk men-tracking informasinya yang sudah disampaikan karena banyak sekali diskusi-diskusi yang sudah disampaikan di WA Group. Jadi di sini kita memberikan fasilitas untuk kalau misalnya ada tertarik topik tertentu, ini bisa di save di sini. Ini sebagai contoh, nih ada di sini ada beberapa yang bisa dilihat ya. Pak Kuku udah coba posting beberapa bahan materi yang bisa kita download di sini. Jadi teman-teman nanti bisa upload di sini attachment sampai dengan 10 MB. Sebenarnya sih masih bisa lebih, cuman untuk lancarnya kita sampai 10 MB. Lalu untuk recording dari kegiatan-kegiatan NIS bisa dilihat di sini, ada di blog dan juga ada di event. Untuk yang contoh NIS yang ETGD kemarin ini kita juga sebenarnya punya channel YouTube, tapi di sini kembali kita di websitenya ini kita coba simpan juga. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk pendaftarannya nggak sulit, tinggal register, masukin nama dan lain-lain, nggak rumit, nanti langsung bisa akses. Gratis ya Kang ya daftar? Ya, gratis. Karena sebagai contoh nih ya, untuk yang diskusi-diskusi dari Pak Kuku ini nanti coba kita atur jadi hanya bisa diakses oleh member aja gitu. Jadi untuk guest, kalau hanya untuk melihat forumnya ini nggak akan bisa ngelihat filenya. Yaitu juga menghindari adanya spam dan lain-lain. Oke, saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Kang Sina. Berikutnya closing dari trustee kita, Pak Kukuh. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mas Dimas atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih buat Pak Budi dan Pak Maskur telah meluangkan waktunya untuk menyumbang banyak pengetahuan yang kita, terus terang saya juga banyak belajar dari session ini, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain juga mendapatkan kesan yang sama. Acara ini saya bilang sukses karena berjalan dengan baik sekali dan formatnya juga lain daripada yang lain. Hasil karya dari engineer muda kita di NIS Indonesia. Terima kasih juga buat Mas Dimas dan Mbak Made yang sudah menjadi host di acara ini. Hebat. Dan juga ucapan terima kasih untuk yang bekerja di belakang layar, Mbak Suryani yang sudah meluangkan banyak waktunya dan resources-nya untuk menyajikan acara ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan tentukan acara-acara
seperti ini lagi untuk sharing ilmu korosi di Indonesia sesuai dengan visi dan misi kita di NES Indonesia. Akhir kata terima kasih untuk semuanya dan stay safe, stay healthy dan stay happy. Terima kasih Mas Dimas. Oke, terima kasih Pak Kuku, terima kasih Pak Maskur dan Pak Budi atas kesempatannya. Yang paling penting terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya bergabung join di Bincang Santai Korosi siang sampai sore ini. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mewakili Mbak Made juga karena ada suatu hal urusan. Selamat sore, see you on next NICE Indonesia event. Bye. Terima kasih Pak Made, Ibu Terima Made, kasih. Mas. Oke, terima kasih. Selamat sore, Semua, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Mari. Terima kasih semua. Bye bye.